Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Mudaim MSI selaku dosen pengampu mata kuliah studi kasus. Pada kesempatan kali ini, saya, Ketut Tara Agustin, NPM 17130041 akan mempresentasikan hasil dari laporan studi kasus saya yang berjudul Studi Kasus Penanganan Kepercayaan Diri yang Rendah pada Siswa. Baiklah, pada pelaksanaan studi kasus yang saya lakukan lokasinya itu berlangsung di rumah klien, yakni di Desa Ramayana, khususnya di Dusun 4 gitu, kecamatan Seperti Raman. Waktu pelaksanaannya saya melakukan pada tanggal 20 April 2020. Nah, ketika saya melakukan studi kasus itu saya menggunakan metode wawancara. Pada metode wawancara ini saya bertemu langsung dengan klien untuk mendapatkan apa saja data yang saya perlukan ketika saya melakukan studi kasus begitu. Nah, saya bertemu secara face to face untuk lebih mengenal secara mendalam dan memahami seperti apa permasalahan klien gitu. Nah, selanjutnya tahapan pelaksanaan studi kasus yang pertama yang saya lakukan adalah identifikasi. Ya, secara umum pasti setiap kita melakukan studi kasus pasti ada yang namanya identifikasi. Nah, yang pertama saya identifikasi berdasarkan data dari bisa dibilang biodata ataupun keterangan data pribadi dari siswanya. Baik itu yang keterangan pribadi untuk nama ini klien bernama ini Putu Sri Setianingsih, klien kelas 12 IPS 4 pada saat itu, karena kan sekarang udah kelulusan. Nah, bersekolah di SMA Negeri 1 Seputi Mataram, untuk agama Hindu. Kemudian dari data biodata siswa ini untuk identifikasi itu menyangkut tentang ya mungkin hobinya, alamat rumahnya, dari tempat tanggal lahir, jenis kelamin, semuanya dari sampai keadaan jasmani, kemudian keadaan tempat tinggalnya seperti apa, keadaan pendidikannya, maksud saya keterangan pendidikannya dari keterangan keluarga, ayah, ibu, dan bahkan juga kondisi dari keluarga seperti apa, dan juga keterangan-keterangan lainnya seperti bagaimana penampilannya, bagaimana aktivitasnya di luar setelah sekolah, bagaimana juga keadaan keluarganya, keadaannya dia juga di sekolah seperti apa, itu kita identifikasi secara biodata dari keterangan si klien ataupun siswa ini. Nah, kemudian juga data yang saya dapatkan ketika melakukan wawancara itu yang pertama, si klien ini dia tidak begitu percaya diri terhadap dirinya sendiri untuk meraih ataupun mendapatkan cita-citanya. Yang kedua, si klien ini tuh sering bisa dibilang malu ataupun ya intinya malu, pendiam ketika dia mau berbicara di halayak umum, di halayak ramai, itu dia merasa malu. Dan yang ketiga ini benar-benar kurang percaya diri karena si klien merasa dirinya itu kurang menarik begitu. Nah, setelah kita mendapatkan identifikasi dari biodata siswa, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya identifikasi masalah berdasarkan dari data yang kita dapatkan. Nah, dari yang kita identifikasi, ternyata si klien ini tuh mengalami masalah dari pribadinya, kemudian kan pasti berdampak dengan sosialnya. Jadi secara pribadi dan sosial si klien ini tuh bermasalah. Karena apa? Karena permasalahannya itu dijabarkan seperti yang pertama, tidak percaya diri. Ketidakpercayaan dirinya itu mempengaruhi dia untuk mendapatkan atau meraih cita-citanya. Yang kedua, si klien ini merasa malu begitu. Dan yang ketiga, seperti yang saya katakan tadi, bahwa si klien ini tuh dia lebih merasa dirinya tuh kurang menarik, jadi kayak minder gitu. Dan yang selanjutnya, tahap identifikasi yang maksud saya tahap studi kasus yang saya lakukan itu yang kedua adalah diagnosis, yang mana kan di sini saya akan menetapkan faktor-faktor apa sih yang menjadi penyebab si klien ini mengalami permasalahan tersebut gitu. Nah, kan pada seusia anak remaja itu kan idealnya sudah menentukan kematangan untuk dia mengembangkan jati dirinya, potensi yang ada dan yang dimiliki. Cuman kan si klien ini dia merasa minder, merasa tidak percaya diri, sehingga dapat didiagnosis bahwasanya si klien ini tuh mengalami permasalahan
yang disebabkan dari faktor-faktor yang pertama tidak percaya diri dari dirinya sendiri, kurang percaya diri, kemudian juga dia merasa tidak kuat mental begitu, tidak kuat mental untuk dia memilih ataupun karena dia merasa down duluan sebelum dia mencoba hal baru begitu. Yang ketiga, ini memang tidak jauh beda dari percaya diri gitu. Si klien itu merasa lebih sering minder dengan teman-temannya, minder dengan keadaan di lingkungannya. Jadi karena dia merasa dirinya itu kurang menarik, jadi itu sering mengejar dirinya tuh kurang kurang gitu. Orang lain itu bisa lebih, dia tuh stuck di situ aja kan gitu. Nah, selanjutnya kegiatan yang ketiga yang saya lakukan itu adalah ada namanya prognosis. Prognosis itu merupakan suatu alternatif dari pemecahan masalah yang mungkin itu dilakukan dari berdasarkan hasil diagnosisnya. Jadi intinya tuh kayak kemungkinan alternatif yang kita berikan dari permasalahannya begitu. Nah, untuk pemecahan masalahnya saya berikan dua kemungkinan prognosisnya. Yang pertama itu saya memberikan bantuan konseling, yang ada namanya dari pendekatan gestal dengan teknik kursi kosong begitu. Yang kedua, saya melakukan bimbingan pribadi, bisa dibilang konseling individu atau konseling perseorangan, KPO begitu. Nah, beberapa alternatif itu saya ambil berdasarkan diagnosis masalah yang udah saya dapatkan dari si klien. Nah, kan itu diharapkan mereka tuh nanti setelah kita berikan kemungkinan tadi itu, harapannya mereka dapat menyadari bahwa percaya diri itu penting untuk kehidupan mereka lebih baik ke depannya juga. Intinya percayaan diri pada siapapun ya, mau si klien ataupun siapapun orang, tapi di sini kita lebih menekankan pada klien karena percaya diri itu sangat berpengaruh pada setiap aspek dari perkembangan setiap individu begitu. Nah, pada kegiatan yang selanjutnya itu yang saya lakukan yaitu melakukan treatment. Nah, treatment ini bisa dibilang itu kayak tindakan cara untuk mengatasi ataupun mengentaskan permasalahan gitu. Nah, treatment yang saya berikan itu yang pertama yang saya katakan tadi, pendekatan gestal dengan teknik kursi kosong gitu. Ini digunakan untuk membantu konseli atau klien tadi untuk memecahkan masalah-masalah pribadinya yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, tahapannya yang saya lakukan itu yang pertama, saya itu memberitahukan aturan mainnya terlebih dahulu ke si kliennya. Nah, terus saya minta klien itu menempatkan dirinya terhadap suatu situasi di mana kapan, dan dia juga harus berperan sebagai top and down. Jadi dan kapan dia harus memainkan peran gitu sebagai ada yang namanya top and under. Jadi yang kapan dia di atas, kapan dia di bawah gitu. Selanjutnya saat dia bermain itu, contohnya nih, saat dia senang, dia kan pasti harus mengungkapkan kegembiraannya, kesenangannya, mengekspresikan apa yang dia rasakan. Nah, dalam hal seperti ini kan si konselor atau konselor ini kan benar-benar memperlihatkan seperti apa sih dia dalam keadaan optimis gitu. Nah, kemudian juga dia underdog tadi itu top dog ya. Kemudian yang underdog mereka si klien ini nanti dia merasakan kebalikannya dari keadaan situasinya. Kalau dia nggak percaya diri, sedih, itu gimana sih dia mengekspresikannya, apa sih yang dirasakan gitu. Kemudian yang terakhir itu setelah kita berikan treatment yang teknik kursi kosong itu, kita mengevaluasi seberapa efektif berhasil dari mengungkapkan perasaannya dulu. Kita bantu dia untuk mengungkapkan, mengekspresikan, intinya melepaskan segala yang ia rasakan gitu. Selanjutnya baru kan saya berikan konseling individu ataupun konseling perorangan. Nah, yang pertama pasti saya akan memberikan kenyamanan dulu kepada klien, terus juga menjelaskan tahap-tahapnya dan proses nanti konseling juga seperti apa, dan juga intinya kita menekankan bahwasanya kita akan menjaga kerahasiaan
intinya gimana si klien itu bisa terbuka, nyaman dalam melakukan konseling gitu. Dan saya juga sebagai konselor, intinya itu pasti kita lebih banyak menggali permasalahan si klien, sehingga si klien itu lebih leluasa mengungkapkan, menceritakan apapun yang dia rasakan ketika dia merasa tidak percaya diri gitu. Nah, selanjutnya eh, setelah kita melakukan treatment tadi, kita akan melakukan evaluasi. Nah, ketika evaluasi ini itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu sisi berhasil, yang kedua ada sisi tidak berhasilnya ya. Kalau berhasilnya pasti kan siswa yang bersangkutan tadi uh, dia sadar nih, makanya dia jadi bisa meningkatkan kepercayaan dirinya gitu. Dan dia juga bisa menyadari bahwasanya, oh masalah saya seperti ini, jadi saya harus menyelesaikannya dengan cara begini gitu. Nah, dari sisi tidak berhasilnya, nah si siswa ini dia belum bisa menampakkan rasa percaya diri yang dia mau itu seperti apa, itu kan kemungkinannya. Kemudian dia juga mau nggak apa dia berpartisipasi sepenuhnya tidak dalam melakukan konseling begitu. Apapun ada yang menghambatkah pelaksanaan konselingnya gitu. Itu dari sisi tidak berhasilnya. Nah, kemudian yang terakhir, setelah kita melakukan evaluasi itu kita ada yang namanya melakukan tindak lanjut ataupun follow up. Nah, itu kan dilakukan untuk mengikuti perkembangan klien. Jadi kan kita kalau misalkan ingin mengentaskan permasalahan suatu klien ataupun konseli individu, intinya itu tidak berhenti ketika di situ saja, oh ini selesai gitu kan, enggak. Jadi kita tuh harus melihat perkembangannya apakah dia meningkat ataupun menurun, bahkan tetap aja seperti itu gitu kan. Itu harus kita yang namanya kita ikuti perkembangannya. Nah, biasanya saya dalam melakukan tindak lanjut itu saya memberikan motivasi terus, intinya secara terus menerus memberikan motivasi kepada si klien karena dia bisa mengentaskan permasalahannya dan dia bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Dan juga mungkin bisa bekerja sama dengan orang tuanya ataupun teman-teman terdekatnya. Intinya yang paling dekat kan dia orang tua, keluarga. Nah, kita minta juga kerjasamanya untuk memantau kegiatan si kliennya ini tadi gitu, yang saya kira dapat jelaskan dan saya presentasikan dari laporan studi kasus saya yang berjudul Studi Kasus Penanganan Kepercayaan Diri yang Rendah pada Siswa. Itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Karena di sini saya juga masih belajar bagaimana sih melakukan studi kasus yang baik dan benar begitu. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.